dan yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, di Kanada, di Rusia, di Amerika, di Suriname, dan yang ada di New Zealand, di Australia, di Cina, dan yang ada di Taiwan, di Hong Kong, Korea, Kamboja, dan yang ada di Jepang, ada di NTT, dan yang ada di Parakan. Tuhan Yesus selalu menyertai Anda. Dan kita akan memulai tema kita hari ini adalah saya minta maaf. Nah, nanti sebelum hari ini kita ada wartawan dari Metro TV, nanti saya prioritaskan ya, seperti janjian kita dari awal, kalau ada wartawan diprioritaskan. Nah, cuma saya terlebih dahulu saya harus mengatakan saya minta maaf kepada siapa? Satu, kepada Mas Duka yang kemarin saya omelin. Soalnya kamu bohong kemarin, dan saya lagi mau buru-buru ketemu sama wartawan di sini yang ada di Eropa kan. Jadi kemarin kamu datang ngaku-ngaku wartawan, udah saya sempetin, ternyata kamu bohong. Udah begitu kamu pakai ngeyel pula, dikasih tahu malah kamu sok maki-maki. Nah, jadi saya harus selesaikan, dan saya tidak mau ada spirit intimidasi, roh ketakutan. Makanya saya harus hardik. Itulah menghardik. Namun mungkin kamu tidak terbiasa dengan itu, ya. Cuman saya menghardik roh ketakutan. Tetapi bagaimanapun juga, tadi malam saya waktu tidur tiba-tiba dapat wahyu gitu ya. Dari wahyu terus berkata saya harus minta maaf sama yang namanya Duka. Jadi saya sebagai Nabi ke-26 saya meminta maaf setulus-tulusnya kepada Mas Duka yang kemarin saya hardik, ya. Gitu ya. Oke, semoga kasih Tuhan Yesus Kristus membuatmu bisa memaafkan saya. Juga yang kedua, ya, saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia, yang saya nggak tahu bagaimana kabarnya, tetapi Anda kemudian jadi repot gara-gara saya mungkin didatangi ormas, mungkin didatangi sama RT RW atau lurah, atau didatangi polisi, atau didatangi sama ya macam-macam orang. Ya, saya minta maaf ya. Karena saya lihat di koran-koran kok ya cukup serem juga. Tetapi sebenarnya saya tahu koran itu bukan koran, sorry ya. Di YouTube. Dan terus ada polisi bilang mau datengin ini itu segala macam. Ya saya minta maaf, pasti repotnya minta ampun. Tetapi sekali lagi saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia. Yang saya lakukan, saya sungguh-sungguh dan saya lakukan ini dengan tirakat. Ya saya tirakat beneran. Jadi saya harus melakukan ini demi apa yang saya yakini, dan saya berdoa supaya Tuhan melindungi Anda teman-teman semua, dan percayalah polisi datang itu bukan mau macam-macam dengan Anda, tapi justru saudara-saudara ya, Encek, Encim, Entio, Ii, semua ya, Om, Tante, Opa, Oma, ya semua, ya Koko, Cici, semua, dan adik-adik keponakan saya minta maaf, dan tapi saya berdoa Tuhan Yesus melindungi Anda, dan polisi datang bukan untuk bikin masalah, tetapi justru untuk melindungi Anda, supaya dimonitor, supaya jangan ada orang yang jahat mendatangi Anda. Ya, jadi jangan takut dengan polisi. Ya, percayalah polisi di era Pak Tito sampai sekarang polisi yang berbeda. Ya, dan yang ketiga saya juga minta maaf kepada Gus Yakut. Ya, saya minta maaf kepada Gus Yakut karena kemarin saya ngatain gendut. Ya, karena saya juga kemarin saya sudah bilang toh, tapi yang lain bagaimana? Bagus? Yang bagus. Ya, okay. Bagus, Pak. Jalan aja, langsung. Saya mute lagi. Ya, saya minta maaf kepada Gus Yakut karena kemarin ngatain gendut. Harusnya nggak boleh. Ya, kemarin sudah saya jelaskan kenapa. Karena saya juga gendut. Saya belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Tadi setelah saya dapat puasa berapa hari, timbangan saya turun 7 kilo. Dan jadi menyadari, iya ya, Gus Yakut kan susah juga menurun puasa setengah mati. Ya kan? Jadi saya minta maaf kepada Gus Yakut karena ngatain gendut. Terus kemudian kepada orang-orang yang saya pernah sakiti di masa lampau. Ya, saya tahu dulu saya melakukan banyak hal yang tidak baik di masa lampau. Ya, banyak dan teman-teman masih sakit hati, Anda semua, dan saya berterima kasih beberapa yang saya sakiti pun masih telepon saya dan masih mensupport. Dan kemarin terakhir saya cukup terharu ya, Ko Paul, jangan takut, kami semua berdoa buat kamu, padahal ini orang yang pernah saya sakiti dulu ya. Tapi saya terima kasih, Koko, saya tidak sebutkan namanya karena kamu selalu mensupport saya. Ya, juga teman-teman yang lain, Mas, Mbak,
ya om, tante yang pernah saya sakiti, dan saya mungkin belum sempat minta maaf sama Anda. Kan tiba-tiba saya jadi viral, ya kan? Karena jadi viral, Anda jadi tahu kemana mencari saya. Dan saya mau minta maaf buat semua apa yang saya lakukan yang menyakitkan Anda, yang mungkin saya bahkan bukan cuma menyakitkan, ya, tapi juga bahkan merugikan, bahkan juga menghancurkan keluarga Anda yang gara-gara kebrengsekan saya di masa lalu. Kiranya ampuni saya, ya teman-teman yang dulu pernah saya sakiti, ampuni saya, ya, dan maafkan saya karena saya memang dulu pernah menjadi brengsek. Tapi izinkan hari ini saya untuk bertobat, ya, untuk melakukan apa yang saya yakini supaya ibadah ini murni dan tulus. Dan mohon doakan saya supaya hati saya tetap murni dan konsisten, sehingga apa yang saya berjuang dengan apa yang saya yakini ini dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu ya, permohonan maaf saya. Terima kasih semuanya. Oke, haleluya. Hari ini tema kita, saya minta maaf, sudah selesai. Dan kita masuk ke dalam tema, apa tadi ya, tema dengan Pak Wartawan. Ya, oke. Mas Andi, silakan Mas Andi. Dinyalakan mikrofonnya sama videonya. Yang lain saya mute ya langsung ya. Silakan Mas Andi. Adi Ya, mana? Ya, terima saya kasih, matikan Pak Paul. sebentar. Ini saya mute dulu. Berarti Mas Andi ikut ke mute ini. Sebentar, Oke, siap. saya mute dulu supaya tidak ada suara-suara gemericik air. Mas Andi. Oh, hilang. Mas Andi, kontributor. Ya, ya, Mas Andi, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Paul sudah diberikan waktu hari ini kita bisa ketemu secara virtual. Dan ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan ke Pak Paul. Mudah-mudahan sehat-sehat hari ini. Haleluya. Baik Pak Paul, terkait nih dengan situasi di tanah air ya, di Indonesia, semua orang juga udah tahu, terlebih Pak Paul juga sudah sangat paling mengetahui. Yang pertama adalah tentang pada saat Pak Paul ini membuat konten di YouTube, apakah memang secara sadar Pak Paul membuat konten tersebut, di mana ini memicu kontroversi di tanah air. Nah, menurut Pak Paul ini mungkin bisa memberikan penjelasan kepada. Oh iya, konten-konten di YouTube itu kan ada 500 video ya. Saya sebenarnya aktif bukan cuma sengaja membuat konten di YouTube, tapi juga di Facebook. Saya sengaja membuatnya. Ya. Gitu. Jadi memang saya dengan sengaja dengan suatu tujuan tentunya. Yaitu tujuannya adalah untuk mendidik tentang beragama. Bagaimana membedakan beragama dengan bertuhan. Itu tema dari semua YouTube saya, tetapi dasar dari YouTube dan konten-konten Facebook dan YouTube saya adalah apologetik. Nah, kemudian tema itu menjadi bagaimana beragama dan bertuhan. Kemudian saya arahkan lagi, ya kan, saya pertajam lagi menjadi sebuah kritik sosial, kritik historis, kritik